Biro iklan kan kemarin belum semua tuh buat kelas SA ya. Masih ada 2 kelompok yang belum. Ini saya kembalikan ke kesepakatan kelas ya. Jadi maksudnya kelasnya mau gimana kelas SA, yang 2 kelompok tadi yang kurang itu mau presentasi atau enggak, itu saya kembalikan ke kelas ini. Silakan nanti dipikirkan. Jadi sekarang saya masuk ke client brief dulu ya. Client brief yang kemarin, ya, minggu kemarin sudah sempat saya share ya, berkaitan dengan Giras C. Sudah masuk client brief saya? Share screen saya sudah masuk? Sudah, Pak. Oke. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan tentang client brief, ini saya jelaskan dulu konsepnya. Jadi konsepnya dalam tugas ini untuk 1 semester penuh mata kuliah periklanan ini, kalian semua itu adalah biro iklan ya. Dengan biro iklannya masing-masing, kelompok 1 sampai kelompok 8 ya. Biro iklan A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya itu. Nah, kemudian saya di sini sebagai calon klien kalian. Saya yang memiliki produk. Saya yang ingin beriklan. Nah, di sini saya ada produk namanya Giras C. Saya dari PT Sehati Sehat Indonesia. Jadi nanti tolong dari teman-teman biro iklan, itu ibaratnya kalian sedang bersaing satu sama lain. Jadi lagi seolah-olah open tender gitu. Ini gue mau bikin iklan nih, gue Giras C mau bikin iklan. Tolong dong bikinin iklan. Nah, iklannya gue pengen kayak A, B, C, D, E, F, G. Nah, nanti penjelasannya seperti apa, ya ini sekarang saya jelaskan kesempatan ini. Oke, ya ini produknya adalah Giras C. Jadi ini Giras C ya bacanya, bukan Giras C, bukan. Background kenapa kita menjualkan produk ini, dilansir dari laman Health Harvard Edu mengatakan sebuah penelitian yang diterbitkan secara online 28 Mei 2018 oleh Journal of American College Cardiology menemukan bahwa 4 suplemen yang paling umum digunakan oleh manusia itu adalah multivitamin, vitamin D, kalsium, dan vitamin C. Setiap orang membutuhkan suplemen yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi tubuhnya. Tubuh manusia tidak memproduksi vitamin C sendiri, dan sehingga harus bersumber dari makanan. Stres, termasuk sakit dan stres emosional, meningkatkan ekskresi vitamin C dari tubuh. Jadi tubuh semakin butuh vitamin C. Karena itu menimbulkan kebutuhan akan vitamin ini. Jika asupan makanan rendah atau kebutuhan individu sangat tinggi, suplemen vitamin mungkin bermanfaat. Vitamin C terlibat dalam ratusan proses biologis. Hal ini penting dalam imunitas seperti yang terlihat dalam fungsi-fungsi sel darah putih dan antibodi. Hal ini bermanfaat ketika berhadapan dengan gejala flu biasa. Vitamin C terlibat dalam pembuatan kolagen, protein penting dalam tubuh. Kolagen adalah protein struktural yang ditemukan di tulang rawan dan tendon dan membantu untuk mendukung pembuluh darah karena perannya dalam kolagen. Pembuatan vitamin C perlu untuk perbaikan luka, untuk penyembuhan luka. Vitamin C apabila ingin meningkatkan daya tubuh, seorang mungkin langsung meningkatkan asupan vitamin C dari makanan dan multivitamin. Vitamin C populer memiliki fungsi dan manfaat yang penting, termasuk berkaitan erat dengan kesehatan dan sistem imun. Sebuah riset dimuat dalam jurnal Nutrients memaparkan vitamin C berkontribusi terhadap daya tahan tubuh dengan meningkatkan berbagai fungsi sel imun, baik sistem imun bawaan maupun sistem imun adaptif. Vitamin C mampu berperan dalam perlindungan tubuh dan berbagai penyakit. Vitamin C juga memiliki efek antioksidan yang powerful untuk melindungi tubuh dari ketidakseimbangan radikal bebas. Sebagai pengendali radikal bebas, vitamin C dapat melindungi sel tubuh dari stres oksidatif pemicu penyakit.
PT Sehati Sehat Indonesia Tbk dengan melihat kepada kebutuhan masyarakat akan konsumsi vitamin C memproduksi sebuah produk yang bernama Giras C, produk vitamin C yang tidak mengganggu lambung. PT Sehati Sehat Indonesia Tbk akan melakukan promosi Giras C melalui iklan, salah satunya iklan audiovisual yang akan bersaing dengan produk vitamin C sejenis yang sudah ada di pasar Indonesia. Ya, ini berkaitan dengan produknya Giras C. Sekali lagi ya, ini nyebutnya nanti pelafalannya kalau misalnya kalian mau bikin iklannya itu adalah Giras C, bukan Giras C. Lagi pakai pelafalan Indonesia yaitu Giras C. Giras C merupakan suplemen yang mengandung vitamin C, yaitu sejenis vitamin untuk daya tahan tubuh yang bisa mencukupi kebutuhan nutrisi. Giras C aman di lambung. Giras C berjenis kapsul berwarna hijau yang dikemas dalam kemasan botol plastik transparan dengan berisi 30 kapsul dengan harga jual per botol adalah 35.000. Giras C produk baru yang akan launching pada Agustus 2022. Untuk sementara distribusi hanya di Pulau Jawa saja. Kurang lebih bentuknya seperti ini yang diinginkan untuk kemasannya nanti ya. Jadi itu kemasannya botol plastik bening ya. Kemudian untuk si vitamin C-nya bentuknya adalah berupa kapsul. Masih berkaitan dengan produk ini. Nah, jadi Giras C adalah kapsul untuk memenuhi kebutuhan vitamin C tubuh. Indikasi umum untuk memenuhi kebutuhan vitamin C dalam tubuh dan mencegah sariawan. Komposisi setiap kapsul mengandung vitamin C, ascorbic acid 50 mg. Dosis 1 kapsul sehari. Aturan pakai dikonsumsi sesudah makan. Distribusi hanya di Pulau Jawa terlebih dahulu. Untuk target marketnya, secara geografis adalah urban dan suburban. Jadi kota besar dan kota-kota pendukung, wilayah-wilayah pendukung di sekitar kota besar. Jenis kelamin adalah unisex. Sosial ekonomi statusnya adalah kelas C, menengah ke bawah. Target kita adalah untuk kalangan menengah ke bawah. Usia 20-30 tahun. Pekerjaan, buruh, pekerja lepas, pelajar. Jadi orang-orang yang ada di lapangan, target kita. Psikografis adalah individu dengan gaya hidup sehat, minat, dan opini yang positif terhadap vitamin dan suplemen. Communication goal-nya yang diharapkan dari iklan ini adalah Giras C ingin dikenal sebagai vitamin C yang dapat dikonsumsi untuk kelas status ekonomi sosial kelas menengah ke bawah. Jadi Giras C ini memang ingin memposisikan dirinya sebagai multivitamin vitamin C ya, suplemen vitamin C untuk kalangan menengah ke bawah. Jadi sekali lagi kita ingin goal-nya adalah kita dikenal sebagai vitamin C untuk kalangan menengah ke bawah. Sebentar ya.
Mohon maaf, ada sedikit gangguan tadi. Ya, ini mandatorinya. Jadi apa aja sih yang diminta? Yang pertama, biro iklan diminta untuk merancang identitas visual brand. Jadi tolong bikinin identitasnya, bikinin logonya. Berikutnya, kedua, biro iklan diminta untuk merancang label identitas visual brand Giras C yang akan menjadi label dalam kemasan. Kira-kira label di kemasannya kayak gimana? Tolong dibuatkan juga. Ketiga, biro iklan diminta untuk menganalisis kompetitor brand Giras C. Siapa aja sih? Vitamin C yang untuk kalangan menengah ke bawah tuh kira-kira yang akan menjadi kompetitor dari Giras C ini. Jadi tolong dianalisis. Yang berikutnya, biro iklan diminta untuk menganalisis profil target market. Profil target market Giras C itu yang kayak gimana? Tolong dianalisis. Berikutnya, advertising agency, biro iklan diminta untuk merancang satu kreatif iklan produk Giras C dalam bentuk audio visual. Jadi ini ada iklannya, audio visual, berarti video ya iklannya. Bebas, ini iklannya kalian mau animasi, mau non animasi ya, mau realistis silakan aja. Yang berikutnya terakhir, advertising agency atau biro iklan diminta untuk merancang media placement dalam perencanaan tayang iklan produk Giras C, khususnya untuk di televisi dan channel YouTube, dan dapat juga mengusulkan media lain, di mana iklannya nanti penempatannya itu start dari bulan Juli sampai Desember 2022. Jadi media placement di sini maksudnya penempatannya media mau di mana aja. Kalau misalnya, oke, itu kan udah ada audio visual ya. Iklan yang disuruh adalah iklan audio visual. Kita mau nempatin iklan di TV, harus jelas TV-nya TV mana. Mau pas acara apa misalnya. Jadi media placementnya kayak gitu. Misalnya kita mau iklan di YouTube. Nah, ini kita mau iklan YouTube-nya di target marketnya yang kayak gimana. Atau misalnya kita ngiklan di YouTube-nya mau lewat YouTube atau lewat channel orang misalnya. Misalnya numpang, bukan numpang. Jadi kita juga ke channel si A misalnya. Ya, kita masukkan proposal bahwa kita mau beriklan lewat channelnya. Jadi si iklan ini ditampilkan, ya sudah pas channel tersebut memuat menayangkan sebuah konten, misalnya kayak gitu. Jadi sekali media placement itu perencanaannya kayak gimana, mau seperti apa. Ya, kalau misalnya di televisi apa, pas acara apa, jam berapa. Advertising agency dapat menyerahkan iklan Giras C dalam bentuk audiovisual pada bulan Juni 2022. Dikirimkan ke PT Email Sehati Sehat Indonesia. Nah, kalau emailnya itu nanti kita menyesuaikan aja. Pitching melalui virtual akan diinfokan lebih lanjut. Pitching itu presentasi ya. Jadi setiap biro iklan itu mempresentasikan apa yang sudah dikerjakannya, menunjukkannya kepada saya sebagai dari pihak PT Sehati Sehat Indonesia yang punya Giras C tadi. Oke, ini alamatnya. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk client brief Giras C, tugas pembuatan iklan. Jelas ya. Oke, jadi sekali lagi ini kelompok ya, sesuai dengan biro iklan yang sudah ada. Nanti pas proposalnya dibikin, nah itu buat sekreatif mungkin ya. Jadi jangan pakai apa embel-embel Universitas Indraprasta kayak gitu nggak usah. Jadi nggak ada embel-embel misalnya Prodi DKV, nah kayak gitu nggak usah. Buat sekreatif mungkin.
Jadi jangan nunjukin bahwa ini adalah sebuah tugas, nah jangan. Pokoknya buat kreatif mungkin tunjukkan bahwa kalian adalah biro iklan A, menunjuk sedang tender menunjukkan hasil kerja kalian ke PT Sehati Sehat Indonesia. Jadi jangan ada embel-embel bahwa ini adalah untuk tugas periklanan, nah, jangan kayak gitu. Pokoknya hilangkan hal-hal yang kayak gitu. Misalnya logo universitas itu nggak usah pakai, identitas universitas nggak usah pakai, terus habis itu terkait mata kuliah nggak usah pakai, prodi nggak usah pakai. Nah, pokoknya buat kreatif mungkin ya seolah-olah kalian sedang bersaing satu sama lain untuk menggolkan siapa nih yang bakal diambil atau yang diajak untuk bikin iklan dari Giras C ini. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Ya. Nah, untuk deadline-nya, ini kita masih nunggu jadwal ya. Nanti saya infokan lagi. Kan kalau jadwal libur lebaran sudah keluar nih. Kalian udah dapat kan? Nah, tapi jadwal UTS-nya kita belum keluar. Jadwal UTS itu kapan? Yang pengumpulannya ini, itu nanti di pertemuan, di pertemuan, ya, pertemuan 13. Ini kita sekarang masih pertemuan ke-6. Jadi kurang lebih ada 6 pertemuan lagi lah. Itu 6 pertemuan lebih ya. Karena yang UTS itu kita belum tahu kapan. Tapi ya secara kasarnya kayak gitu. Ini sekarang kita pertemuan 6, nanti dikumpulkan di pertemuan 13. Nah ini itu tanggalnya belum bisa saya tentukan karena saya sendiri belum tahu kita jadwal UTS kapan. UTS itu kan nanti maksudnya pertemuan 8. Nah, UTS-nya ini nanti mau cuma seminggu kah atau mau cuma 2 minggu kah, itu belum tahu. Yang jelas pasti saya infokan kembali. Oke, jadi nanti pertemuan 13 dikumpulkan. Pertemuan 14 dan 15 itu dialokasikan kita untuk pitching, jadi untuk presentasinya. Silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi oleh untuk kelas ini 2 kelompok yang belum presentasi, mau presentasikah atau mau di skip? Mau Pak, mau presentasi. Oke. Oke, untuk mengefektifkan waktu, silakan. Oke, ada yang bertanya. Oke, kelompoknya sama. Jadi kelompok biro iklan itu ya udah kalian pakai untuk selama 1 semester di mata kuliah periklanan. Kelompoknya nggak beda-beda lagi. Ya kelompoknya sesuai yang udah dibikin kemarin. Jadi di SA itu ada 8 ya. Arunakara, kemudian Lab Design, Karya Loka, Nusantara Kreatif, Imaji Kreatif, Itu Mustaka, Jakarta Nuansa, sama Media Kreatif Bersama. Jadi kelompoknya tetap.